warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wal qalama lil kitab, wal kitaba lil qiraah, wal qiraah lil ma'rifah, wal ma'rifah lil ibadah, wal ibadah lillahi ta'ala. Rabbi sadri wa yasimri amri wal ukhdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat Islam, iman dan agar kita bisa berkumpul di tempat yang barakah ini. Salawat barangkaikan salam tercurahkan kepada baginda besar kita, putra padang pasir, ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada protokol yang telah memberikan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan hikmah yang berjudul Cinta Ialah Ridho. Kenapa saya bilang cinta ialah ridho? Karena saat kita mencintai seseorang, belum tentu orang itu meridhoi kita, belum tentu dia mencintai kita. Karena kenapa? Ada sebabnya. Karena sebabnya jangan sampai gara-gara kekurangannya kita. Begitu juga kita mencintai Allah, karena belum tentu juga Allah meridhoi. Karena kenapa? Karena kita malas sholat. Banyaknya orang yang tidak puasa, banyaknya orang yang tidak melakukan perbuatan yang sangat keji dan maksiat. Saat kita melihat zaman sekarang, cinta menuju zaman yang kurang baik, menuju zaman yang dimana menuju zaman perzinahan, di mana orang yang bukan muhrim bertemu dengan yang bukan mahrumnya. Karena kita melihat saat ini banyaknya orang yang pacaran, banyaknya orang yang kurang baik akhlaknya. Pacaran itu adalah akhlak seorang manusia yang kurang baik. Saat ini kita melihat cuma gara-gara yang bukan mahrumnya sampai-sampai dia melupakan orang tuanya. Banyaknya orang karena cinta dia tunda kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu. Cuma gara-gara cinta dia pergi ke alun-alun untuk ketemu pacarnya. Zaman sekarang banyaknya orang yang sangat keji. Karena kenapa saya bilang sangat keji? Akhlaknya kurang baik karena cintanya yang sangat buruk. Kenapa kurang baik akhlaknya? Karena sholatnya belum diperbaiki dengan baik-baik. Kalau kita melihat sholat itu bukan sebagai kewajiban, ialah kebutuhan diri seorang manusia. Saat kita lupa untuk saat kita hilang arah, sholatlah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya bukan manusia, berharaplah kepada Allah bukan manusia, karena manusia diciptakan, Allah yang menciptakannya. Sesungguhnya dalam Al-Quran di surat Al-Isra yang berkata, wala taqrabuz zina innahu kana fahsat wasa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat keji dan jalan terburuk. Karena apa? Kita melihat zaman yang sangat modern ini sampai lupa untuk sholat. Banyaknya orang-orang meninggalkan sholat karena cintanya. Ada satu cerita saat saya pulang dari pondok sama temanku. Karena saya dari luar kota, jadi saya menginap di rumahnya. Ini orang tuanya, dia menyuruh dia untuk pergi belikan sesuatu. Tapi pacarnya ini sudah calling-calling, kita ketemuan ini. Katanya, iya kita ketemuan nih. Mamanya suruh dia sampai tidak pulang sampai jam 12 malam. Sampai di mall, saya jadi nyamuk. Saat orang pacaran, kurang baik ya. Karena kita melihat juga akhlak yang kurang baik. Karena sholat harus diperbaiki
Karena sholat yang menuntut kita ke jalan yang benar. Saat ini cinta juga ada yang benar, yaitu cinta kepada Allah yang takkan pernah hilang, tak pernah luput dari kesalahan seorang manusia. Karena cinta juga yang buat kita jadi orang yang luar biasa. Karena saat kita cinta kepada Allah, hati kita akan mendenuk, akan berkata, ini Tuhanku, ya Rabbi, ampunilah dosaku. Saat ini bulan Ramadan akan meninggalkan kita bersama. Tapi jangan lupa, satu cinta yang abadi ialah cinta orang tua kepada anaknya yang tak akan pernah luput dari kesalahannya. Cinta orang tua bagaikan ilmu nahu yang takkan pernah berubah hingga akhir hayatnya, ialah mabnun yang takkan pernah mabniun laisa mansubun. Kalau mabniun itu tidak akan pernah terganti. Kalau mansubun, setiap kata yang beda akan ganti. Dan cinta seorang ibu, cinta seorang ayah akan seperti ilmu fikih yang akan berganti terus zaman karena mewujud as-sabab, ada sebab-sebabnya. Kenapa ada sebab-sebabnya? Karena banyaknya anak yang durhaka, banyaknya anak yang kurang berakhlak kepada orang tuanya, sampai orang tuanya membuang dia, bukan membuang karena tidak sayang, karena terlalu sayang sama anaknya, sampai anaknya lupa diri. Kenapa saya bilang lupa diri? Banyaknya anak-anak itu dia durhaka pada orang tuanya sudah suruh yang terbaik. Sesungguhnya orang tua adalah cerminan anak, karena sesungguhnya orang tuanya zaman dulu ada melakukan kesalahan. Sesungguhnya orang tua, kalau dalam hadis ridullah fi ridho walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain, keridhaan Allah itu ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah itu ada pada murka orang tua. Kenapa saya bilang begitu? Karena saat kita meminta ridho kepada Allah, meminta dulu ridho kepada orang tua, karena orang tua adalah wasilah kita turun di muka bumi ini. Kenapa saya bilang wasilah turun di muka bumi ini? Karena tanpa mereka kita tidak bisa lahir dan tidak bisa saat ini tidak bisa berjalan. Mereka yang menuntut kita ke jalan yang benar. Orang tua ingin anaknya menjadi orang yang terbaik, menjadi anaknya orang yang, karena dia tahu dunia tidak seperti tulisan yang hanya ditulis. Dunia itu harus diperjuangkan, karena tanpa diperjuangkan hilang kesadaran diri, hilang keinginan untuk bisa sholat. Karena orang tuanya tahu pas masa mudanya dia itu seperti itu, jadi dia mau anaknya yang terbaik. Orang tua, apalagi seorang ibu yang selalu ingin anaknya menjadi orang yang terbaik, menjadi anak yang sangat luar biasa. Kehidupan tidak seperti kau menulis di atas kertas, melainkan perjuangan. Bagaimana perjuangannya seorang ibu, seorang ayah berjuang untuk anaknya, untuk kehidupannya, supaya anaknya mampu untuk menjaga dirinya, untuk menjaga dirinya dari nama baiknya lah. Karena saat ini kita melihat anak laki-lakinya, anak perempuannya tiba-tiba sudah menikah. Karena apa? Karena nafsunya, sampai dia lupa diri. Selalu orang tuanya mengingatkan, nak, jangan begitu, jangan begitu. Karena sesungguhnya yang terbaik menurutmu itu belum tentu terbaik untuk dirimu, dan yang tidak baik untuk dirimu belum tentu juga terbaik untuk dirimu, nak. Yang tidak baik untuk dirimu belum tentu baik untuk dirimu. Karena sesungguhnya orang tua ingin anaknya yang terbaik. Cinta seorang ibu itu tidak ada duanya. Cinta seorang ibu, saya katakan lagi, cinta seorang ibu adalah seperti ilmu nahu yang takkan pernah berubah hingga akhir zamannya. Dan dia akan berubah seperti ilmu fikih karena ada sebabnya. Karena asbab, ada sebab-sebabnya, karena anaknya yang durhaka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena saya adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Sebaik-baiknya berbuat kesalahan ialah bertaubat dan bertawakal. Ini saya yang biasa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.